Selamat datang di Laba Laba Production. Lemaskan badan Anda, tetap tenang, dan selamat menyaksikan. Film ini diawali ketika seorang pria bernama Sam berada di dalam sebuah kereta. Dan di sini dia bertemu seorang wanita yang bernama Lara. Ketika Sam didatangi petugas untuk melihat identitasnya, dia tidak ingat apapun tentang dirinya. Di sini, Sam mengalami lupa ingatan. Karena Sam akan dibawa oleh petugas itu, Sam pun menghajar para petugas tersebut di dalam kereta ini. Akhirnya, dia pun kabur dan keluar dari kereta. Tiba-tiba, dia bertemu lagi dengan Lara. Lara lalu mengajaknya ke suatu tempat. Sebelum Sam kehilangan ingatannya, dia adalah seorang pria biasa yang memiliki kemampuan meretas. Bisa dibilang, Sam ini seorang hacker yang mampu meretas berbagai bentuk sistem. Keesokan paginya, ketika Sam sedang sarapan, tiba-tiba, Sam diberi buku catatan oleh seorang pelayan. Dan pelayan tersebut berkata, dia sempat dititipkan catatan itu oleh Sam sendiri. Dan karena Sam telah kembali ke restoran ini, maka pelayan ini pun mengembalikan catatan itu kepada Sam. Sam yang tidak tahu apa-apa karena lupa ingatan, merasa bingung dengan pelayan itu. Sam mulai melihat isi catatan itu. Dan ternyata, catatan itu berisi tentang peristiwa sebelum Sam kehilangan ingatannya. Sampai di suatu ketika, Sam ini ditawari oleh seorang wanita untuk bergabung di dalam suatu komunitas. Komunitas mereka ini adalah sebuah kelompok yang menentang kebijakan dari pemerintah. Yang mana, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang merugikan masyarakat. Sam yang tertarik dengan ajakan wanita cantik itu, akhirnya ikut bergabung. Di sini, Sam diminta untuk membobol sistem milik pemerintah. Awalnya, Sam ini menolaknya. Tetapi, karena dia dirayu, akhirnya Sam pun mau untuk membobol sistem tersebut. Setelah Sam berhasil masuk ke dalam sistem yang sudah dia retas, tiba-tiba sistem itu mendeteksi siapa pelaku yang meretas sistem milik mereka. Dan di sini, Sam pun harus ketahuan. Hey, gaat het wel goed? Sam lalu dibawa ke kantor pusat anti-teroris dan bertemu dengan William de Geer, yang merupakan seorang kepala anti-teroris di Belanda. Dari aksi sistem pembobolan tersebut, Sam harus menerima hukuman penjara. Tetapi, karena Sam memiliki kemampuan meretas sistem, de Geer pun memberikannya sebuah pilihan. Dan pilihan itu adalah masuk ke dalam pelatihan yang dikelola oleh pemerintah. Sam pun akhirnya terpaksa mengikuti apa yang dikatakan de Geer. Tempat ini diawasi oleh seorang wanita bernama Vermoen. Vermoen lah yang mengawasi segala bentuk aktivitas di tempat ini. Dan ini adalah Louis, dia adalah teman satu kamar Sam. Tempat ini bisa dibilang adalah tempat yang terisolasi dari tempat luar. Bahkan, tidak ada jaringan internet di tempat ini. Sam pun dilatih untuk meningkatkan kemampuan meretasnya. Sam dimentori oleh seorang wanita bernama Merit. Merit adalah seorang mentor yang mahir dalam dunia IT, dia sangat mahir dalam security system dan meretas segala bentuk sistem. Ik ben gewoon mijn eigen schijf aan het wissen. Hari-hari berganti. Sam pun di sini tidak hanya dilatih itu saja. Dia juga dilatih untuk memanjat gedung, pertahanan diri, dan berenang. Latihan itu dimentori langsung oleh seorang pria bernama Zero. Sampai di suatu hari, ketika Sam dan teman-temannya selesai latihan berenang, mereka melihat seorang pria yang kehilangan kendali di dalam dirinya. Pria itu seperti ingin bunuh diri dan masuk ke dalam kolam renang. Ketika pria itu diangkat dari kolam renang,
Di sini terlihat seperti ada chip yang tertempel di lehernya. Sam dan yang lainnya pun juga melihat kejadian itu. Di sini, Sam menaruh kecurigaan pada tempat ini. Karena firasatnya ada yang tidak beres di sini. Dia pun mencoba untuk keluar. Namun, karena pintu kamar mereka dikunci dengan sidik jari, Sam pun tidak bisa keluar secara bebas. Esok harinya ketika sarapan, Sam memiliki ide untuk kabur dari tempat ini. Dia berencana akan mengambil sidik jari dari gelas yang digunakan oleh Zero. Karena Lara telah bekerja sama dengan Sam, maka Lara pun membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian, agar Sam dapat mengambil gelas yang digunakan oleh Zero. Ketika Sam ingin mengambil gelas itu, tiba-tiba Louis mengambil gelasnya. Ternyata, Louis juga ingin masuk ke dalam rencana Sam dan Lara, yaitu kabur dari tempat ini. Ketika gelas dengan sidik jari Zero berhasil mereka ambil, Sam pun membuat replikanya agar pintu dengan pengamanan sidik jari dapat mereka akses. Di taman, Sam mendatangi Lara untuk memberitahukannya kalau dia telah berhasil membuat replika sidik jari milik Zero. Dan rencananya, mereka akan kabur di malam hari. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka pun akan kabur dari tempat ini. Ketika Sam dan Louis akan menjemput Lara, ternyata Lara tidak ada di kamarnya. Sam dan Louis pun mencari Lara. Mereka akhirnya masuk ke dalam suatu ruangan. Ternyata, ruangan tersebut adalah sebuah laboratorium. Karena Sam menganggap ada yang tidak beres, akhirnya Sam melihat data yang ada di komputer itu. Dari data yang mereka lihat, sepertinya teman-teman mereka telah menjadi objek percobaan. Di sini, Sam pun melihat sebuah lemari yang berisi chip sesuai kode mereka masing-masing. Sam yang berkode 7 dan Lara berkode 8. Namun, chip Lara tidak ada di tempat itu, yang berarti chipnya sudah digunakan. Waktu Sam dan Louis keluar dari tempat itu dan kembali mencari Lara, tiba-tiba ada helikopter yang mendarat. Dan ternyata, William de Geer, kepala anti-teroris dan Sassen, Perdana Menteri Belanda mengunjungi tempat ini. Vermoen yang merupakan kepala tempat ini, membawa mereka masuk ke sebuah ruangan. Rupanya, kedatangan mereka di sini adalah untuk melihat objek percobaan yang telah dilakukan. Zero pun memperlihatkan kepada William dan Sassen objek yang sudah mereka coba. Dan ternyata, Lara telah menjadi objek percobaan itu. Chip yang sebelumnya Sam lihat di laboratorium ternyata sudah dipasang ke saraf milik Lara. Sehingga ingatan dan kendali pikirannya telah dikuasai orang lain. Jadi, apapun yang diperintah Zero, Lara akan menuruti semua perintah itu. Bahkan untuk melukai dirinya sendiri. Dari percobaan itu, bisa dibayangkan jika semua chip yang sudah mereka buat dipasang kepada orang banyak. Maka, kendali pribadi terhadap masyarakat tentu saja bisa 100% dikendalikan oleh pemerintah. Di sini, sebenarnya William agak menolak dari percobaan yang dibuat di tempat ini. Rupanya, gagasan dari percobaan itu adalah gagasan dari Perdana Menteri Sassen. Dia ingin mengendalikan pemerintahan agar orang-orang nurut akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak ada lagi perlawanan dari masyarakat. Sam dan Louis yang sudah mengetahui niat busuk oleh pemerintah yang dinaungin Sassen. Mereka pun sadar bahwa tempat ini adalah tempat ilegal yang difasilitasi oleh pemerintah. Sam pun berniat akan membongkar kebusukan itu ke masyarakat. Sam memiliki rencana. Dia akan kembali ke ruangan laboratorium dan menukar chip yang dikhususkan untuknya dengan chip yang kosong. Agar nantinya, ketika chip itu dipasang ke otaknya, dia masih punya kendali untuk pikirannya. Karena Sam sudah mengetahui hal buruk yang akan terjadi, bahwa dia akan kehilangan ingatannya. Sam pun menulis catatan tentang segala hal yang terjadi di tempat ini. Agar, setidaknya dia dapat mengingatnya dari catatan yang dia buat. Dan catatan yang berada di awal film tadi, adalah catatan milik Sam. Ketika Sam dan Louis sedang sarapan pagi, Sam pun memberikan catatan miliknya ke Louis. Tiba-tiba, Zero datang. Di sini, Zero menyuruh Louis pergi dan meninggalkan mereka berdua.
Ternyata, Zero mengetahui kalau Sam dan Louis secara diam-diam telah keluar dari kamarnya. Di sini, Zero membius Sam dan membuatnya pingsan. Sam lalu dibawa untuk dipasangkan chip ke sarafnya. Ketika chip itu telah terpasang yang terhubung langsung ke saraf otaknya, dia pun seakan lupa ingatan. Tetapi, dia masih bisa mengendalikan pikirannya. Karena sebelumnya chipnya sudah diganti dengan chip yang kosong. Di sini, Sam seakan mencoba berpura-pura kalau pikirannya telah dikendalikan. Dia pun kembali berlatih bersama Merit untuk melatih kemampuan meretasnya. Ketika Sam diajak bicara oleh Merit, terlihat seakan Sam tidak memperdulikannya. Karena Sam tidak ingin orang lain curiga dengan dirinya, kalau dirinya masih bisa mengendalikan pikirannya. Sebenarnya, Merit ini sudah resah dengan tempat ini. Ketika Merit keluar dan meninggalkan Sam, Sam pun langsung mencari data untuk membongkar kebusukan pemerintah itu. Akhirnya, Sam menemukan video rekaman yang telah merekam pembicaraan Perdana Menteri Sassen mengenai rencana busuk yang akan dilakukan pemerintah ke masyarakat. Sam lalu mengkopi data itu ke flash disk yang ada di meja Merit. Dan dia mengantongi alat bukti tersebut. Ketika Sam kembali ke kamarnya, di sini, Louis pun mengembalikan buku catatan Sam. Di sini, Louis sudah tahu kalau Sam masih sama seperti Sam yang dia kenal, dan belum lupa akan dirinya. Sam pun memberitahu Louis kalau dia sudah memiliki bukti untuk membongkar rencana busuk pemerintah. Esok harinya, para remaja yang telah dipasang chip dikumpulkan di tempat ini. Zero sudah tahu bahwa ada barang yang hilang di tempat latihan. Dan benda yang hilang itu adalah sebuah flash disk. Zero menaruh kecurigaannya kepada Sam. Dia pun memberikan tes kepada Sam bahwa pikirannya masih di bawah kendalinya. Zero pun menyuruh Sam untuk mematikan api rokok di tangannya. Namun di sini, agar rencana Sam tidak terbongkar, dia pun menahan rasa sakit itu, dan seakan-akan pikirannya masih dikendalikan oleh Zero. Karena Zero yakin bukan Sam yang mengambilnya, Zero pun menaruh kecurigaan kepada Merit. Merit sebenarnya sudah tahu kalau yang mengambil flash disk itu adalah Sam. Namun, dia tidak mau memberitahukannya ke Zero. Dia berharap Sam dapat membongkar kebusukan tempat ini. Merit pun mencoba untuk berkelit ke Zero. Tapi akhirnya, dia pun harus mati di tangan Zero. Jou daarentegen. Di sini kita kembali ketika Sam membaca isi buku catatannya. Karena Sam tahu kalau ada chip yang terpasang di lehernya. Dia pun mencoba untuk mengeluarkan chip itu. Dan disinilah Sam mulai ingat semuanya. Sam, kan je niks meer herinneren. Sam, ik ben lang. Jullie weten wat je moet doen. Dari ingatan itulah, kita kembali ke masa ketika Sam menjalankan sebuah misi. Di mana kejadian itu tidak ada dalam catatannya. Tepat di malam hari, mereka akan menjalankan sebuah misi. Dan misi itu adalah membunuh kepala anti-teroris yaitu William De Geer. Karena, De Geer tidak sejalan dengan Sassen. Sassen pun menyuruh Zero untuk membunuhnya. Ketika misi akan dilaksanakan, Sam pun berniat kabur dari Zero, dan berniat mengajak Lara juga. Ketika hendak keluar, tiba-tiba, Sam bertemu dengan De Geer. Sam pun menyuruh De Geer untuk pergi dari tempat ini. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Zero. Namun, ketika William De Geer akan lari menyelamatkan diri, dia pun akhirnya mati di tangan Zero. Karena Sam tidak bisa meyakinkan Lara karena pikirannya dikendalikan oleh Zero. Dia pun akhirnya kabur sendirian. Ketika Sam dikejar oleh Zero dan kelompoknya,
Sam yang kabur melalui sebuah restoran, dia pun memberikan catatannya kepada pelayan restoran itu. Disinilah kita tahu kenapa Sam tiba-tiba mendapatkan buku catatan tersebut. Sam yang terus melarikan diri dari kejaran Zero, dia pun sampai di stasiun kereta. Karena telah dikepung, Sam pun menjatuhkan flash disk yang berisi alat bukti itu ke rel kereta. Karena tidak bisa lagi kabur di dalam kereta ini. Akhirnya, Zero menyuntikkan sesuatu ke kepala Sam. Dan Sam pun hilang ingatan. Dan itulah awalnya, mengapa Sam tiba-tiba hilang ingatan ketika di awal film. Di sini kita kembali ke masa sekarang. Saat Sam telah mengeluarkan chip dari dalam lehernya. Karena telah ingat semuanya, dia pun mengajak Lara pergi ke stasiun kereta untuk mengambil flash disk yang berisi alat bukti yang pernah dia jatuhkan ke rel itu. Ketika Sam telah menemukan flash disknya, ternyata pikiran Lara dikendalikan kembali oleh Zero. Geef maar hier. Dan akhirnya, Sam dibawa kembali ke tempat penelitian. Di tempat ini, dia pun akhirnya diikat. Zero dan Vermoon pun melihat isi flash disk tersebut. Ketika Vermoon melihat isi rekaman yang ada di dalam flash disk tersebut berisi rencana busuknya. Sam telah memprogram otomatis tersebar ke internet jika video tersebut dibuka. Rupanya, Sam telah mengantisipasi jika dia tertangkap dan tidak bisa membocorkan video tersebut. Zero dan Vermoon pun terkejut karena rencana mereka dan rencana dari pemerintah untuk masyarakat telah terbongkar. Dan video itu telah tersebar di internet. Zero pun menyuruh Lara untuk menghabisi Sam. Namun, Sam akhirnya berhasil menyadarkan Lara. Lalu, Zero menyuruh Louis untuk menghabisi Sam. Ternyata, Louis pikirannya sudah dikendalikan Zero. Namun, di dalam perkelahian ini chip yang mengendalikan Louis pun menjadi tidak aktif. Dan Louis dapat kembali mengendalikan pikirannya. Mereka pun menghajar Zero sampai pingsan. Lara, Louis, dan Sam akhirnya dapat bebas dari tempat ini. Bahkan, semua orang yang ada di sini. Dari video yang telah tersebar itu. Akhirnya, masyarakat tahu rencana busuk pemerintah yang dinaungi oleh Perdana Menteri Sassen. Sassen, Vermoon dan orang-orang yang terlibat dari rencana busuk itu akhirnya ditangkap. Dan identitas Sam yang telah menyebarkan video itu tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat hanya tahu kalau pria yang menyebarkan video tersebut adalah seorang pria dengan identitas Boy Seven. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur film yang dapat kami berikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.